Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Riani dari kelas manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan strategis. Definisi keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa saja terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategis. Salah satunya alasan yang paling mendasar adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan suatu perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Ada beberapa dampak yang akan timbul pada saat seseorang pemimpin menerapkan konsep seperti itu. 1. Konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang. 2. Manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pimpinan. Ketiga, jika suatu saat ada kejadian tertentu yang bersifat tak terduga seperti pimpinan sakit, lost contact, dan sebagainya, maka kondisi seperti ini bisa saja mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas yang dijalankan dalam suatu perusahaan. Bahkan ini sangat berdampak pada persoalan keputusan. Kondisi seperti ini bisa memunculkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, dan jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan penurunan nilai perusahaan di mata publik. 4. Di mata investor, perusahaan seperti ini memiliki sisi rentan dalam konteks permasalahan keuangan di kemudian hari, khususnya kinerja keuangan. Dengan kata lain, kondisi kinerja keuangannya memiliki nilai inflasi yang tinggi atau kelabilan yang tinggi. Ada adigium yang berlaku dalam dunia kepemimpinan bahwa seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling sedikit memimpin. Tapi seseorang yang terlalu banyak memimpin adalah seorang pemimpin yang tidak baik. Artinya, jika seseorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai urusan, setiap keputusan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut. Artinya, pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi terhadap dirinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan yang sangat strategis. Mengapa seperti itu? Karena keputusan harus dibuat oleh pemimpin agar anggota dapat melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan dan mengembalikan eksistensi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada aktivitas kepemimpinan. Aktivitas kepemimpinan terdiri dari yang pertama, mengembangkan kepemimpinan strategis. Mengembangkan kepemimpinan strategis yang intens. 2. Mengembangkan organisasi. 3. Membentuk budaya perusahaan. Adapun tujuan agar pemimpin tersebut mampu memahami dan menempatkan dirinya, bawahan, dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan pada 10 hukum itu adalah yang pertama, 1. Adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. 2. Suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. 3. Informalitas yang dipadu secara baik dengan formalitas dalam interaksi antara pimpinan dan bawahan. 4. Tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. 5. Pengembangan kemampuan yang baik. 6. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. 7. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik.
8. Sarana dan prasarana kerja yang memadai. 9. Penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman seseorang. 10. Balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar. Ada pula karakteristik atau fitur keputusan strategis. 1. Keputusan strategis memiliki proposisi sumber daya utama untuk sebuah organisasi. Keputusan ini mungkin berkaitan dengan memiliki sumber daya yang baru, mengatur orang lain, atau merealokasi orang lain. Kedua, keputusan strategis berurusan dengan menyelaraskan kemampuan sumber daya organisasi dengan ancaman dan peluang. Ketiga, keputusan strategis berurusan dengan berbagai kegiatan organisasi. Ini semua tentang apa yang mereka inginkan dari suatu organisasi dan tentang apa. 4. Keputusan strategis melibatkan keputusan jenis utama sejak organisasi beroperasi di lingkungan yang selalu berubah. 5. Keputusan strategis bersifat kompleks. Serta 6. Keputusan strategis berada di tingkat paling atas. Tidak pasti karena berhubungan dengan masa depan dan melibatkan banyak resiko. 7. Keputusan strategis berbeda dengan keputusan administratif dan operasional. Keputusan administratif yaitu keputusan rutin yang membantu atau lebih tepatnya memfasilitasi keputusan strategis atau keputusan operasional. Ada pula tujuan dari manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Perencanaan jangka pendek dan mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa yang akan datang adalah tujuannya. Formulasi strategi meliputi mengembangkan visi dan misi perusahaan, mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Ada pula fungsi manajemen strategi adalah elemen-elemen yang dasar yang selalu ada melekat dalam proses perencanaan manajemen yang akan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatannya, ataupun perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rahmat, fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki atau menentukan prioritas ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian ini yaitu proses menyusun pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsi serta menetapkan orang yang menduduki fungsi tersebut secara tepat. Ketiga, pengarahan atau directing, yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, pengevaluasian atau evaluation, yaitu proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi organisasi adalah sebagai alat dari manajemen strategis untuk mencapai tujuan manajemen, dan organisasi memiliki hubungan ketertarikan yang erat. Hal ini karena memasarkan atau menyebarkan unit-unit produk serta peningkatan kualitas pelayanan diperlukan manajemen untuk mengorganisasikan suatu sumber daya. Sementara itu, banyak sekali pengertian mengenai manajemen strategis yang diterapkan oleh beberapa ahli. Namun, pada prinsipnya sama, yaitu menggabungkan berpikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Itulah tadi penjelasan materi tentang manajemen strategis dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.